Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma dengan NIM 21093081110006. Di sini saya akan menjelaskan materi telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian dan materi desain penelitian. Telaah pustaka dan hipotesis sangat penting dalam metodologi penelitian karena mereka membantu mengarahkan penelitian Anda, memberikan dasar yang kuat dan peneliti yang Anda lakukan, serta memastikan bahwa Anda membangun pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi. Tanpa keduanya, risiko penelitian terjadi tidak terarah dan tidak relevan. Proposisi adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar argumen atau pembuktian. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan. Dengan demikian, sementara proposisi adalah pernyataan umum yang dapat menjadi dasar argumen. Hipotesis adalah asumsi yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis atau tinjauan pustaka yang ada, hal ini sebenarnya lumrah terjadi dalam dunia penelitian. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain yang pertama itu hasil mematahkan teori atau hipotesis yang ada. Dua, ada faktor lain yang tidak diperhitungkan. Hipotesis atau tinjauan. Yang ketiga, metode penelitian perlu diperbaiki. Dalam menghadapi situasi ini, seorang peneliti yang baik harus bersikap objektif dan terbuka. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan telaah pustaka review adalah yang pertama itu kurang fokus dan cakupan. Yang kedua, kurangnya sintesis dan analisis kritis. Solusi dilakukan analisis kritis terhadap setiap studi. Yang ketiga, ketidakseimbangan dalam cakupan sumber. Solusinya yaitu gunakan sumber-sumber terbaru atau relevan. Yang keempat, kurangnya organisasi dan alur yang logis. Solusinya yaitu organisasikan telaah pustaka dengan struktur yang logis. Yang kelima yaitu ketidaktepatan dalam pengutipan dan penulisan referensi. Solusinya yaitu ikuti dengan cermat pedoman pengutipan dan penulisan referensi yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dan mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, Anda dapat menghasilkan telaah pustaka yang berkualitas, komprehensif, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian Anda. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian mengacu pada rencana atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ini mencakup pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjelajahi topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pertimbangan pertanyaan penelitian Anda, tujuan sumber daya yang tersedia, dan konteksnya. Pilihlah metode yang penelitian yang sesuai seperti eksperimental, kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Selain itu, evaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing desain penelitian dan pertimbangan keterbatasan serta implementasi dari setiap pilihan. Adapun desain penelitian berdasarkan masalah penelitian dan desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel historis, ekspos, eksperimental. Berdasarkan masalah penelitian yang pertama yaitu phenomenon gap. Desain penelitian ini menunjukkan untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang belum dipelajari dengan baik. Metode kualitatif sering digunakan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Yang kedua, research gap. Desain penelitian ini fokus pada kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang dimerlukan penelitian tambahan untuk mengisi celah tersebut.
Metode penelitian bisa bervariasi tergantung pada jenis kesenjangan pengetahuan yang ingin diisi. Yang ketiga, teori gap. Desain penelitian ini bertujuan untuk menguji atau memperluas teori yang ada dengan memberikan dukungan empiris tambahan. Metode penelitian dapat beragam, dari eksperimen untuk pengujian hipotesis hingga penelitian kualitatif berdasarkan kehadiran variabel. Yang pertama yaitu historis. Desain penelitian ini melibatkan analisis data dari masa lalu untuk memahami perubahan atau pola sejarah. Metode pengumpulan data melibatkan sumber historis seperti arsip, dokumen, atau catatan sejarah. Yang kedua yaitu ex post facto. Desain ini mencoba untuk menentukan penyebab dari hasil yang telah terjadi. Penelitian ini tidak dapat mengendalikan atau memanipulasi variabel independen karena mereka hanya mengamati hasil yang telah ada. Yang ketiga, eksperimental. Desain eksperimental melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat efektif terhadap variabel dependen. Penelitian ini menarik kesimpulan sebab akibat, membandingkan efek dari manipulasi variabel independen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.